suku agama mereka, apapun warga negara mereka. Saya memohon maaf dari hati saya yang paling tulus. Ini menjadi suatu kewajiban buat saya untuk memohon maaf. Semoga bisa menjadi ringan di yaumul hisab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu video podcast ya yang saya lihat di kanal Anak Bangsa ya, di mana Rudy Eskamdri itu sedang mewawancarai salah seorang napi ya, mantan napi terorisme, yakni Umar Patek ya, nama yang begitu viral ya beberapa tahun silam. Orangnya yang memang nampak begitu ya sangarlah dalam masa-masa itu, dimana dia menyampaikan sebuah pesan moral bagi kita, khususnya umat Islam di Indonesia. Dan ini tentu menjadi sebuah model edukasi ya kepada warga bangsa. Dan bagi mereka-mereka yang masih tidak percaya tentang ada atau tidaknya itu terorisme, dan bagi mereka-mereka yang selalu menyudutkan ya aparat institusi kepolisian dalam memberantas upaya-upaya atau mencegah segala bentuk yang mengarah kepada tindakan terorisme. Ini adalah tamparan keras kepada mereka-mereka yang selalu membangun narasi-narasi bahwa ketika kita bicara tentang terorisme, seolah-olah kita mendiskreditkan umat Islam, memojokkan umat Islam. Ya, salah satunya saya kira adalah Ahmad Kosinuddin ini yang ketika berbicara tentang terorisme, ya menurutnya bahwa segala informasi itu hanya datang sepihak yang sulit untuk dipercaya. Karena selama ini seluruh informasi yang berkaitan dengan terorisme itu hanya sepihak dari pihak kepolisian, apalagi kalau itu ditangani oleh Densus 88. Semua informasi yang dari institusi kepolisian patut kita ragukan. Itu yang pernah diterangkan dalam beberapa bulan yang lalu ya, saat viral itu kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Dan tentu kita kemudian bersyukur ya dengan adanya informasi daripada Umar Patek ini, karena ini tentu sangat berharga bagi kita dan bagi mereka-mereka ya. Dengan adanya Umar Patek ini sadar ya bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu kesalahan, itu adalah sebuah tindakan yang fatal. Kemudian dia melakukan permohonan maaf dan kembali mencintai negara NKRI tercinta ini. Tentu itu adalah sebuah ya hal yang cukup menggembirakan bagi kita semua. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana perbincangan antara Umar Patek dengan ya Rudy Eskamdri ini. Mari kita simak sama-sama. Ya, teroris kan makan nasi juga, bukan makan besi, bukan makan paku. Bukan makan peluru. Bukan makan peluru. Mereka punya hati, mereka bisa menangis, mereka bisa menyesal. Sebesar apapun kesalahan antum kepada negara, antum adalah putra bangsa, antum adalah anak bangsa yang wajib kami selamatkan. Dan belum ada sejarahnya napi teroris ikut upacara pengibaran bendera. Itu baru pertama kali. Saya ikut menjadi peserta Dengan kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri, nggak ada disuruh. Napi teroris yang lain nggak ada yang mau ikut. Begitu ketika pengibaran bendera merah putih, kumandang lagu Indonesia Raya, merinding saya ini. Jadi, Kadang saya nitipkan air mata ketika itu. Makanya saya bismillah, saya yang akan mengibarkan. Anda mencintai Indonesia sekali ya? Demi Allah, ini tumpah darah saya. Saya siap membela tanah air Indonesia dengan nyawa dan darah saya. Saya Hisham, atau yang biasa disebut dengan nama Umar Patek. Saya ingin dalam kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya, berkali-kali dalam satu kesempatan, saya memohon maaf kepada korban, kemudian kepada keluarga korban, dan kepada
siapa saja yang terdampak oleh pemboman yang ada di Bali ataupun pemboman yang ada di malam Natal di gereja di Jakarta khususnya, saya memohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Apapun suku agama mereka, apapun warga negara mereka, saya memohon maaf dari hati saya yang paling tulus. Ini menjadi suatu kewajiban buat saya untuk memohon maaf. Semoga bisa menjadi ringan di yaumul hisab nanti. Ya, ini cukup menarik ya, dan kalau kita simak secara seksama apa yang disampaikan oleh Umar Patek ini, itu betul-betul menyentuh ya hati dan batin kita sebagai warga bangsa. Bagaimana tidak seorang yang dulunya pernah menjadi pelaku penting dari gerakan terorisme di Indonesia beserta dengan kawan-kawannya, lalu kemudian hari ini kita melihat dia dengan ya rasa rasa tulus, ikhlas menyampaikan akan isi hatinya, akan penyesalan yang dilakukan, lalu kemudian dia melakukan permohonan maaf terhadap korban-korban ya. Ini adalah sebuah sikap yang menurut kita ini luar biasa daripada Umar Patek, dan sekaligus ini menjadi sebuah ya edukasi kepada kita semua dan kepada orang-orang yang selama ini masih ya kurang percaya, ya tidak percaya terhadap institusi kepolisian khususnya Densus 88 dalam melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi yang mengarah kepada tindakan terorisme. Tentu kita tahu lah ya bagaimana peristiwa bom bunuh diri di Astana Anyar ya beberapa bulan yang lalu ya. Nah, di mana itu kemudian disikapi oleh mantan aktivis Hizbut Tahrir ya. Tentu kita tahulah siapa ini Ahmad Kosinudin ya. Dia menyikapinya dan seolah-olah bahwa dia membangun sebuah narasi, persepsi ya terkait dengan ya institusi kepolisian khususnya Densus 88 ya dalam melakukan segala bentuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan, di mana dia menarasikan bahwa ya segala hal dan tafsir tentang terorisme itu sifatnya sepihak ya. Seluruh informasi katanya ya, situasi ya, itu semua tafsirannya hanya dari mereka ya dalam Densus 88 ya. Bahkan katanya dalam TKP itu disterilkan dengan begitu berlebihan lah ya, katanya sekian ratus meter ya, sehingga katanya susah untuk kemudian mendapatkan informasi pembanding ya yang sifatnya netral, sehingga dia pun berasumsi bahwa ya susah untuk kemudian kita mempercayai informasinya, karena itu katanya hanya sepihak ya, semuanya dari institusi kepolisian ya Densus 88 ya. Jadi saya sebenarnya awalnya tidak mau mengait-ngaitkan ya antara bom teror yang ada di Astana Anyar, di Polsek Astana Anyar dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak RKUHP yang baru saja disahkan. Karena kalau sudah disahkan kan sebenarnya penolakan masyarakat tidak bernilai, tinggal mengikuti proses prosedur mekanismenya ya. Kalau tidak setuju silakan uji ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kita tidak bisa melihat demikian, karena dari KSP sendiri mereka mencoba mengaitkan RKUHP ini di mana yang baru saja disahkan dengan kasus yang ada di Astana Anyar. Jadi seolah-olah ya, apa yang terjadi di Astana Anyar, bom bunuh diri ya, kita juga belum verified ya masalah bunuh diri atau tidak, karena selama ini seluruh informasi yang berkaitan dengan terorisme itu hanya sepihak dari pihak kepolisian, apalagi kalau itu ditangani oleh Densus 88. Semua sumber informasi, persepsi, tafsiran terhadap peristiwa itu hanya dari Densus 88. Dan dalam kasus Astana Anyar ini juga kita lihat ya semua informasinya dari pihak kepolisian.
TKP disterilisasi 300 meteran dari TKP, dan tentu saja tidak ada saksi pembanding yang bisa mengkonfirmasi peristiwa itu secara independen, secara netral. Kenapa demikian? Tentu karena semua informasi yang dari institusi kepolisian patut kita ragukan. Ini kan narasi yang bisa menyesatkan publik Indonesia. Ini bisa membuat kecurigaan yang berlebihan rakyat terhadap institusi kepolisian, khususnya Densus 88. Ya. Narasi-narasi ini sangat berbahaya untuk kemudian ya ini disampaikan kepada publik. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Umar Patek ini jelas telah memberikan tamparan keras ini kepada Husnuddin dan kawan-kawan ya. Yang masih saja terus membangun narasi-narasi yang itu ya seolah-olah bahwa ketika kita bicara terorisme ya seolah-olah mendiskreditkan umat Islam, padahal terorisme itu ada ya, jelas. Apa yang disampaikan oleh Umar Patek ini adalah sebuah fakta-fakta yang bagi kita menganggap bahwa ini adalah hal yang cukup berharga untuk kemudian kita sebarluaskan, kita teruskan agar publik kemudian tahu dan paham dan bagaimana seharusnya dia mencintai negaranya, mencintai NKRI yang merupakan rumah besar bagi seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kita harus selalu tampil untuk kemudian memberikan edukasi kepada publik. Seluruh berita-berita yang positif, yang penting untuk kita semaikan, kita sebarluaskan, biar publik kemudian mendapatkan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang hari ini memang masih menjadi tema ya yang cukup populer, yakni tema-tema tentang ya isu-isu tentang teroris ini, sehingga publik bisa memperoleh informasi yang berimbang ya, yang bisa mereka jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mau mencintai negaranya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.